Recording in progress. Oke, selamat malam Bang, selamat malam Pak. Perkenalkan, nama saya Joshua Saragi dengan NIM 11S23028. Saya berasal dari Informatika 1. Nah, kali ini pada video ini saya akan menjelaskan tentang praktikum yang keenam kita. Nah, saya akan sedikit menjelaskan tentang program ini. Program ini adalah implementasi dalam bahasa Haskell untuk berbagai operasi dasar pada list seperti konstruktor, selektor, dan operator maupun predikat. Nah, program ini juga berfungsi untuk memanipulasi data dan memeriksa list. Nah, tujuan dari presentasi ini adalah untuk membantu kita lebih dalam tentang list dalam bahasa Haskell. Melalui program ini juga kita dapat memahami bagaimana membuat list, mengakses elemen dalam list, dan melakukan operasi dasar lainnya. Nah, dan juga kita akan mendapatkan pemahaman tentang struktur data, bagaimana struktur data sederhana seperti list dapat dikelola dan dimanipulasi dalam bahasa Haskell. Nah, oke, langsung saja kita ke codingannya. Bentar saya share screen. Nah, oke. Langsung pertama kita akan ke modulnya dulu. Nah, biar nampak. Oke. Nah, di sini pada modul kita akan diperhadapkan dengan berbagai ini ekspresi rekursif dengan A, N itu pangkat, faktorial, N, Fibonacci, ABN. Nah, selanjutnya di sini ada kita dalam program ini kita akan membuat berbagai konstruktor yaitu konso. Nah, konso ini lalu cons B, lalu selektornya ada first element, tail list, last element, head list, mid list. Lalu di operatornya NB element, concat, reverse list, max list, element can, sum list, average list. Lalu di predikatnya is empty, is one element, is equal, is member, is first, is last, is NB element, is reverse, and is X element can ke N. Nah, di sini ada berbagai keyword yang haram untuk digunakan. Nah, ini harus kita patuhi agar praktikum kita berjalan dengan lancar. Nah, selanjutnya kita akan langsung saja ke ke codingannya. Nah, ini aku buat di sini pertama itu console. Nah, apa sih ini console ini? Console ini di sini kita akan membuat console. Nah, ini console yang saya drag ya. Nah, di sini kita akan berikan bilangan bertipe integer dan sebuah list akan menambahkan sebuah bilangan integer itu pada awal list yang baru dengan diikuti list oleh sebelumnya. Nah, setelah itu kita akan dari cons B, kita ini selanjutnya cons B ini. Nah, cons B ini di mana kita memberikan sebuah list dan sebuah integer, ini dia integer, dan outputnya juga akan integer juga. Nah, di mana jika kita memberikan sebuah list dan menambahkan sebuah elemen, dia akan mengembangkannya pada bagian akhir list itu sendiri. Nah, selanjutnya kita buat first element. First element ini adalah jika kita punya integer, ini integer, dan kita mempunyai list integer, maka outputnya juga akan integer. Di mana jika kita panggil first element dari sebuah bilangan integer, maka dia juga akan mengeluarkan bilangan integer pula. Contohnya kayak kita buat listnya 9, 18, 20. Nah, kan kalau itu kan, kalau kita first element kan, itu maka hasilnya akan menjadi 9. Nah, di sini selanjutnya ada tail list. Ini tail list. Tail list ini di mana kita memberikan sebuah list, dia akan mengeluarkan list juga ini.
list yang bertipe integer ini akan mengeluarkan juga bentuknya list tipe integer juga. Nah, jika dia memberikan sebuah list kosong, dia akan tetap mengeluarkan list kosong tersebut. Ini tail list, ini list kosong, maka dia akan mengeluarkan list kosong. Nah, jika kita buat listnya lebih dari satu, contoh bilang saja kayak 2 list, maka dia akan mengeluarkan list tanpa list yang terakhir, atau kalau dari sini kalau 2 listnya berarti tanpa list yang kedua. Kalau 3, ya itu berarti tanpa list yang kedua dan yang ketiga. Nah, mungkin cukup segitu. Kita lanjut. Ini ada last element. Nah, last element ini fungsinya ini adalah fungsinya kebalikan dari fungsi first element. Nah, jadi hampir sama saja. Contohnya kalau aku buat di sini kan kayak last element ini kayak misalnya dari kayak contohnya sama ya kita buat kayak 9, 18, 20. Nah, kalau kita last element kan jadi itu hasilnya adalah 20. Nah, selanjutnya kita langsung saja di sini head list. Nah, ada head list di sini. Ini juga kebalikan dengan tail list, di mana fungsi yang saya gunakan di sini adalah fungsi perulangan yaitu reverse list. Nah, di sini reverse list, lalu kita tail list kan. Nah, ini tail list. Nah, itu adalah akan menjadi operasi ini, yang itulah akan menjadi head list-nya. Cepat saja ya, saya lanjutkan dengan langsung ke mid list. Ini mid list kita. Nah, yaitu mengambil nilai fungsi ini mengambil nilai tengah dari sebuah list. Nah, fungsi yang saya pakai di sini adalah kalau kita input listnya kosong, maka outputnya juga kosong. Nah, lalu di sini kita buat mid list L. Nah, jika L sama dengan 2, maka list itu L sama dengan 2, maka list itu akan mengeluarkannya sendiri. Jika lebih dari 2 suku, kita buat di sini reverse L, lalu kita tiliskan yang kemudian kita reversekan lagi. Nah, lalu kita tiliskan, maka itu akan semua menghasilkan nilai tengah. Nah, selanjutnya kita akan ke NB element. Nah, NB element ini fungsinya untuk menghitung jumlah elemen list. Di sini kubuat jika dua list kosong, maka outputnya akan 0. Nah, dan jika kita masukkan himpunan lebih dari 0, maka listnya akan menjumlahkan 1 ditambah NB elemen lainnya. Apa sih NB elemen lainnya itu? Maksudnya adalah kayak kayak selain dari suatu elemen yang kita masukkan itu loh. Nah, selanjutnya ini kita masuk ke concat. Ini dia concat. Oke. Concat ini fungsinya untuk menghasilkan kontraksi dua buah list, yaitu dengan list L1 dengan L2. Nah, jika kita ingin menggabungkannya, maka dia akan membuat anggota list L1, anggota list 1 dalam list baru, lalu diikuti dengan anggota list kedua. Nah, di sini kubuat jika list kosong pada list 1 dan lebih dari list 2, maka concatnya yaitu list 2 itu sendiri. Lalu kita selanjutnya ke reverse ini ya. Reverse list. Nah, reverse list ini fungsinya untuk memberikan sebuah list. Apabila kita mempunyai list A, dia akan tetap menjadi list A. Sedangkan kalau ini kita lihat list kosong, nah dia akan menjadi kosong juga. Jika reverse listnya lebih dari 0, fungsinya akan mengurutkan reverse-nya dari anggota bilangan terakhir diikuti dengan yang di depannya sampai dengan anggota bilangan yang pertama. Nah, lalu setelah itu kita akan membuat ini max list. Nah, max list ini menghasilkan elemen list yang mempunyai nilai terbesar dan minimal terdiri dari satu elemen. Nah, di sini listnya beranggotakan satu elemen saja. Nah, ini jika jika listnya hanya beranggotakan satu elemen saja, maka listnya elemen itu sendiri, dan jika listnya lebih dari satu, maka listnya akan membandingkan setiap angka atau setiap elemen dari list tersebut. Lalu kita ke ini elemen ke n. Nah, elemen ke n ini mengembalikan nilai elemen pada posisi L list. Nah, di list L ini di mana urutan list harus lebih besar daripada n. Nah, di sini kita berikan sebuah list integer dalam n, maka kita akan mendapatkan integer kembali
yaitu jika kita mendapatkan elemen ke n. Nah, contohnya, jika kita punya elemen X pada sebuah himpunan dan diberikan sebuah N1, maka dia akan mengeluarkan elemen pada posisi 1. Jika elemennya lebih dari satu himpunan, maka dia akan mengeluarkan elemen N dikurang 1. Dan jika elemennya lebih kecil dari N, maka posisinya ini akan error atau posisi tidak valid. Nah, selanjutnya kita ke sum list. Sum list ini untuk menghasilkan total list dari elemen yang terdapat pada list. Contohnya, jika kita punya 5 anggota, maka dia akan mengeluarkan 5 anggota juga. Nah, jika himpunan kosong akan 0, dan jika elemennya adalah X ditambah listnya, maka dia akan mengeluarkan X ditambah sum list dari list yang kita tambah. Nah, lalu langsung saja kita ke average list. Nah, average list ini fungsinya untuk menghasilkan rata-rata dari elemen yang terdapat pada list. Singkat saja ya, jika dia list yang kosong, maka outputnya akan error. Jika dia average list L, maka dia let di mana jika itu NB elemen, maka dia akan menghitung jumlah elemen dari situ, lalu menjumlahkan anggotanya. Lalu di sini kita juga buat form integral, di mana kita bagikan fungsi sum dibagi dengan from integral dari let. Nah, ini sama juga kayak rumus rata-rata nih. Lalu selanjutnya ada is empty. Nah, is empty ini fungsinya ini, jika kita buat list, maka dia akan mengeluarkan fungsi boolean bernilai true or false. Boolean ini kan true or false. Nah, jika inputnya kosong, hasilnya true, dan jika kita list, maka outputnya akan false ini, false. Nah, selanjutnya kita ke is one element. Ini dia, is one element. Nah, is one element ini fungsinya akan mengeluarkan nilai true jika kita memasukkan list yang mempunyai satu elemen. Kalau lebih dari satu itu hasilnya akan false. Nah, lalu selanjutnya ini is equal. Is equal ini membandingkan dua buah list, apakah list 1 dan list 2 benar. Nah, jika kita punya list kosong, nah maka list kosong akan bernilai benar ini. List kosong akan bernilai benar. Jika list kosong dan sebuah list akan menghasilkan nilai false, lalu jika sebuah list dengan list kosong akan menghasilkan nilai false. Nah, false juga ya. Selanjutnya ada is member. Ini is member ini. Nah, is member ini fungsinya untuk mengeluarkan nilai benar. Jika X adalah elemen dari list L, di mana di sini kubuat jika listnya integer, maka dia akan mengecek apakah integer itu merupakan elemen dari list tersebut atau elemen dari L. Lalu kita lanjut ini kita is first. Nah, is first ini fungsi ini untuk mengecek apakah dia bernilai benar jika dia adalah elemen pertama dari list itu. Nah, di mana jika kita buat list yang bertipe integer, lalu dia akan memastikan apakah dia bilangan pertama dari sebuah list itu, dan ini akan true. Ini kalau ini akan true jika list itu tidak boleh kosong. Jika tidak kosong, maka kalau listnya itu kosong, itu akan bernilai false. Nah, ini islas. Nah, islas ini untuk mempersingkat waktu ya, soalnya udah agak lama juga. Ini juga islas ini kujelaskan secara singkat. Ini adalah kebalikan dari is first. Is first. Jadi algoritmanya hampir sama, cuman dia kalau first list ini mengecek bagi bilangan pertama, jika kan last islas ini akan mengecek bilangan terakhir. Nah, selanjutnya kita akan is X elemen ke N. Nah, selanjutnya kita ke is NB elemen L1 dan L2, di mana ini adalah fungsi jika jumlah list 1 sama dengan A dengan jumlah list yang kedua. Lalu kita buat ini is reverse. Nah, is reverse ini
kita mengecek apakah benar L2 adalah reverse dari L1, di mana kalau benar itu akan true. Nah, contohnya kayak kita buat dulu L1 itu kan 7, 8, 9. Nah, sementara L2-nya 9, 8, 7. Nah, maka dari situ kita dapat menyimpulkan L2 merupakan reverse dari L1, maka nilainya kalau kita is reverse-kan itu akan bernilai true. Nah, selanjutnya kita masuk ke X elemen ke X. Nah, X elemen ke X ini, fungsinya ini adalah benar. Ini fungsinya ini akan bernilai benar jika elemen X berada pada list L dan berada di posisi N. Fungsi ini akan benar jika N lebih besar dari 0 atau N lebih besar sama dengan dari 1 dan N lebih kecil sama dengan panjang atau jumlah list, maka akan mengeluarkan elemen L apakah dia berada di posisi yang tepat. Nah, jikalau itu tepat, maka hasilnya true. Jikalau tidak, maka hasilnya false. Nah, selanjutnya kita yang terakhir ini, get list from input. Get list from input ini, nah, kita membuat yaitu get list from input yang kita buat ini untuk membuat list kita menggunakan get list from input, di mana jika inputnya integer, dia akan diubah menjadi integer buat dalam sebuah list. Nah, jika bernilai 0, maka dia akan ini jika bernilai 0, maka hmm, ya ini jika bernilai 0, maka dia akan membuat list kosong. Dan jika tidak, maka akan membaca X sebagai bilangan pertama, atau X dianggap sebagai pola bilangan integer, dan XS adalah getting from input, maka outputnya N kurang di 1. Ini. Outputnya ini N kurang 1. Ini yang saya drag. Nah, lalu selanjutnya kita ke main IU dan main do. Nah, ini lalu kita buat ini L1 ini list 1. Ini adalah fungsinya untuk membuat list pertama. Kita buat menggunakan total list yang akan dibaca menjadi sebuah integer. Dengan 1 akan dibuat menjadi sebuah list dengan fungsi get list from input dengan total list L1. Ini dia L1. Begitu juga dengan L2 ini. L2 ini sama dengan L1. Lalu kita buat di sini E, kita print, kita read ln sebagai integer, N1 sebagai integer, N2 sebagai integer, dan X1 sebagai integer, X2 dan X2 sebagai integer. Nah, lalu di sini ada fungsi console dengan L1 sama dengan console E L1. Begitu juga dengan L1 cons B sama dengan cons B L1 E. Nah, lalu L2 console sama dengan console E L2 dan terakhir ini L2 cons B sama dengan cons B L2E. Nah, ini lalu kita lanjut ke put extra line ini. Nah, ini semua bertujuan untuk memanggil semua fungsi yang telah kita gunakan di atas tadi. Ini. Semua ini yang sampai ke bawah ini, itu akan memanggil semua fungsi yang kita buat di atas ini. Ini. Kita buat reverse ini. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan saya tentang codingan ini. Kita akan mengoperasikannya dengan membuat GHC, mengkompilnya langsung, strip post, kita buat saja nama panggilannya 1, lalu tantangan 1.hs. Nah, setelah itu kita panggil lagi dengan titik strip, lalu 1. Karena ini kita buat di sini kan 1. Nah, lalu kita masukkan saja inputnya kayak bilangan asal aja integernya. Seperti kalau aku buat ya, kayak kalau ya 9, 7, 1, 4, 6, 9, 1, 2, 2, apa ya, 8,
3 sama 8 aja deh. 8. Nah, oh, ini error. Ada yang error di sini. Coba kita compile-nya sekali lagi. 91228338. Nah, aku salah apa? Kita buat kecil. Nah, oke. Lalu kita buat di sini. Ini adalah bilangan-bilangannya. L1-nya 4,6. Nah, berikut adalah hasil dari codingan kita. Nah, tilis L1 ini 6, tilisnya L2 ini 943214. Nah, oke. Stop share. Nah, mungkin sekian hasil presentasi saya. Jika ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.